Hal seperti ini memang terus kita sosialisasikan, pemuda-pemuda potensial di sekitaran Kota Medan kita sampaikan untuk menyiapkan diri tentu bagi yang berminat. Kemudian memang benar itu salah ya? Maksudnya tidak dipungut biaya sama sekali dan hanya oknum saja. Apabila ada orang yang menawarkan masuk tentara dengan bayar, tolong diinformasikan. Ini bagian dari kita untuk memberantas penjahat-penjahat werving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisinga Mangaraja, kembali lagi dengan saya Letda CB Aquat Yolanda dalam podcast Sisinga Mangaraja. Tentunya akan membahas informasi menarik seputar Kodam 1 Bukit Barisan. Hari ini kita akan membahas penerimaan prajurit. Jadi jangan lupa siapkan catatan Anda di rumah karena banyak sekali tips dan trik untuk bisa masuk prajurit TNI AD. Dan saya mengundang tamu yang sangat spesial, tentunya yang akan berbagi cerita juga tips dan trik tersebut. Untuk itu, mari kita sapa tamu kita. Selamat sore izin Komandan. Selamat sore. Sehat Komandan? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan sedikit karena permisa di rumah belum kenal izin? Oke. Saya Kolonel Infanteri Muhammad Radi Rusin dan Dim 0201 Medan. Kebetulan abituren Akmil Akademi Militer 2001, menjabat dan di Medan kurang lebih 3 bulan. Siap Komandan. Kemudian Komandan, kita mengundangkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD karena salah satu fungsi Kodim sendiri kan sebagai pembinaan wilayah. Boleh dong Komandan diceritakan sedikit apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi prajurit TNI AD? Oke, jadi hal seperti ini memang terus kita sosialisasikan, pemuda-pemuda potensial di sekitaran Kota Medan kita sampaikan untuk menyiapkan diri tentu bagi yang berminat gitu. Dari sejak dini kita sampaikan untuk menjaga kesehatan, itu penting banget. Kemudian menjaga kebugaran karena nanti akan ada tes kesegaran jasmani dan akademik. Siap. Jadi 3 faktor itu yang paling utama. Siap Komandan, 3 faktor. Harus menjaga kesehatan, akademik juga harus dilatih. Kemudian Komandan menanggapi isu-isu, katanya masuk atau mendaftar TNI itu harus membayar nggak sih? Kalau itu berani kita pastikan itu tidak benar. Siap. Memang stigma ini terjadi di masyarakat, terjadi karena memang ada beberapa oknum yang melakukan kegiatan, kalau istilah kita itu menembak di atas kuda lah. Oh siap Komandan. Jadi dia merekrut pemuda karena memang animo dia tinggi. Siap. Tentu orang tua kan akan melakukan apa saja yang penting anaknya masuk. Siap. Ditawarkan untuk menjanjikan pasti masuk dengan embel-embel kalau tidak masuk uang akan dikembalikan. Siap. Taruhlah dia merekrut 10 orang. Ternyata yang dia rekrut itu memang sekian orang nih potensial masuk. Otomatis dia sudah untung dari sekian orang yang masuk. Siap. Sisanya dia kembalikan. Selesai. Dia mengambil keuntungan dari rekrutmen kita. Akhirnya kita yang berdampak buruk terhadap organisasi kita dianggap bahwa masuk TNI itu harus bayar. Siap. Nah ini pentingnya, saya terima kasih kepada Mbak Yolanda sudah mengundang, menjadikan ini jadi kesempatan kita untuk mensosialisasikan bahwa masuk tentara itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Siap betul Komandan, karena kan banyak sekali masyarakat yang mendengar bahwa orang masuk TNI itu karena mereka rela bayar mahal ratusan juta, seperti itu Komandan. Jadi terima kasih sekali Komandan untuk informasinya. Kemudian memang benar itu salah ya, maksudnya tidak dipungut biaya sama sekali dan hanya oknum saja. Kemudian Komandan, bagaimana cara untuk menghilangkan pemikiran masyarakat terkait isu-isu tersebut? Nah kebetulan kan kalau Kodim ini kita langsung bersentuhan sama masyarakat. Siap. Kita punya Koramil, kita punya para Babinsa. Nah tugas mereka inilah yang datang ke sekolah-sekolah sosialisasi, ke organisasi kepemudaan. Di kita ada namanya kegiatan komunikasi sosial bersama tokoh-tokoh masyarakat. Itu selalu kita sosialisasikan. Siap. Silahkan yang mau masuk ke tentara,
berkoordinasi sama kita. Kalau memang ada yang perlu tanyakan ke kita. Dan kita selalu menekankan bahwa apabila ada orang yang menawarkan masuk tentara dengan bayar, tolong diinformasikan. Ini bagian dari kita untuk memberantas penjahat-penjahat werving. Siap, betul Komandan. Sebenarnya cara memberantas mafia atau calo werving itu sendiri bagaimana Komandan? Ini satu hal yang berat. Saya katakan Siap. ini satu hal yang berat. Karena memang mereka memanfaatkan animo. Siap, betul. Contohnya di Kodam 1. Ya ini berbanding lurus karena melihat tentara, mereka melihat sosok tentara pengen sekali menjadi tentara gitu. Ya kalau kita lihat di TV kan tingkat kepercayaan kita ini sampai 94, sekian persen. Jadi tentara ini diseganin di masyarakat. Animo ini yang dimanfaatkan oleh oknum. Siap. Kamu mau nggak seperti itu? Kalau mau datang ke kita, bayar sekian masuk. Banyak sekali Komandan, sangat kental sekali sepertinya animo seperti itu ya. Membahas tentang mafia atau calo werving, sebenarnya ada cara untuk memberantas mafia atau calo werving prajurit TNI AD. Izin Komandan, boleh dijelaskan? Tugas ini memang tugas yang cukup kompleks gitu. Siap. Kebetulan memang sebelum ini saya juga tugas di Sintelat. Dulu setelah saya Seskoja saya di Pusintelat. Kebetulan bagian yang sama. Siap. Jadi memang ini jadi atensi pimpinan untuk ngeberantas kejahatan werving. Yang paling dominan adalah oknum-oknum ini memanfaatkan animo masyarakat untuk pengen jadi tentara. Siap. Makanya wilayah-wilayah yang animonya sangat tinggi ini yang paling jadi sasaran utama. Kodam 1 ini adalah salah satu kodam yang menjadi sasaran penjahat-penjahat werving karena memang Siap. kebanggaan masyarakat apabila anaknya masuk tentara itu tinggi. Ya, itu yang harus kita waspadai. Ya memang semuanya diawali dengan sistem. Saat Siap. ini Spersat sudah membuat sistem yang begitu kompleks. Tidak lagi menggunakan nama, semuanya pakai barcode untuk menghalangi itu. Siap. Jadi sistemnya sudah dibikin sedemikian rupa. Walaupun ini juga tidak bisa mengurangi 100%. Siap. Gitu. Makanya tadi kita kasih gugahan kepada masyarakat bahwa sebenarnya masuk prajurit itu tidak perlu bayar. Siap. Itu dulu yang paling penting. Nah ini sosialisasi dari Kodim gencar kita laksanakan di sekolah-sekolah kepada organisasi kemasyarakatan, ini gencar kita laksanakan. Siap. Gitu. Setidaknya meminimalisir kecurangan. Betul. Siap Komandan. Kemudian Komandan, apa yang dilakukan oleh Komandan sendiri apabila didapati laporan bahwa anggotanya terlibat sebagai calo atau mafia dalam werving? No excuse, nggak ada kata lain. Siap. Akan kita proses secara hukum. Gitu. Siap. Perintahnya sudah sangat jelas. Kita sedang concern, justru anggota kita sendiri yang ngerusak, itu no Siap. excuse gitu. Siap, betul Komandan. Karena kan memang yang saya tahu memang dari dulu gitu, penerimaan ini pasti ada isu-isu harus bayar, ada calo, ada mafia gitu. Ya, mbaknya lulusan tahun berapa? Kami 2021. Dari zaman saya juga sama. Oh, gitu. siap Komandan. Makanya Sama. isunya tuh melekat sekali kepada Ya, masyarakat. jadi ini tantangan kita nih. Udah sekian tahun kita melaksanakan werving ini. Siap. Stigma itu tetap ada karena memang tetap akan ada orang yang mengambil keuntungan dari proses ini. Siap. Penonton, penerimaan prajurit itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan mau tertipu sama stigma-stigma. Oke, selanjutnya Komandan. Kira-kira sanksi bagi anggota maupun calon anggota prajurit TNI AD yang diketahui membayar sejumlah uang untuk masuk sebagai prajurit TNI AD. Kalau Sanksinya apa ini saja? sebenarnya bukan bidang saya ya. Siap. Sebenarnya, cuman semuanya kan akan dilihat dari tingkat kesalahannya. Apakah sebagai perekrut atau pelaku langsung. Nah, ini kan Siap. pasti ada perbedaan. Ada dilihat dari peran-perannya masing-masing lah. Ini kalau ini udah proses hukum bermainnya. Siap. Jadi tingkatan dia dalam bermain ini, tapi pasti dihukum. Itu aja, pasti dihukum. Tinggal nanti kita lihat peranannya. Siap Komandan.
Kira-kira tindakan lebih lanjut bagi individu yang lulus seleksi penerimaan prajurit TNI AD namun diketahui menggunakan calo. Bagaimana itu tanggapannya Komandan? Hal ini sudah sering terjadi sebenarnya. Jadi begitu orang ini melaksanakan pendidikan, kemudian karena kan kita melaksanakan pengamanan ini dari Siap. mulai before, saat, sama after. Pertanyaan Mbak itu pasti kan berkaitan sama after. Siap. Nah, After. ini tetap akan diproses. Kemudian karena dia statusnya sudah siswa, nanti itu akan disampaikan ke Rindamnya atau ke lembaga pendidikan apapun itu. Itu akan ada namanya sidang untuk memecat yang bersangkutan, diberhentikan. Gitu. Berarti sosialisasi ini tidak hanya untuk mereka yang mau mendaftar tapi kepada anggota kita sendiri juga izin Komandan. Betul. Jadi kalau kita secara internal kita sampaikan bahwa organisasi tidak mentolerir siapapun yang bermain werfing. Siap. Itu kita sosialisasikan. Kemudian selaku aparat teritorial kita juga mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau tidak ada orang yang membayar gitu, karena udah kita sosialisasikan, Siap. kan oknum ini nggak punya peran. Siap betul Gitu. Komandan. Baik, pertanyaan terakhir Komandan, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana agar semangat dan turut serta untuk mendaftar sebagai prajurit TNI AD. Oke, jadi untuk para pemuda dan pemudi yang berniat masuk menjadi prajurit TNI AD, persiapkan diri dengan baik, Siap. siapkan segala aspek yang sudah ada, yang ada di website rekrutmen TNI AD. Siap. Di situ ada penjelasan semuanya apa yang harus disiapkan. Cukup siapkan itu saja. Yang lain-lain tidak perlu membayar, tidak perlu melakukan apapun. Hanya siapkan diri, mental, fisik. Kita di sini memastikan bahwa untuk masuk prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun. Siap Komandan. Tidak dipungut biaya sepeser pun, itu garisnya. Terima kasih Komandan telah hadir di podcast Sisingamangaraja, berbagi informasi yang menarik, kemudian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, penonton podcast Sisingamangaraja, itu dia informasi dari Komandan Kodim Kota Medan. Semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat, info yang sangat berguna bagi semua yang ingin mendaftar prajurit TNI AD. Kembali lagi pada episode selanjutnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.